surat Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi innahum fityatun, mereka itu adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya, wa zidnahum huda, dan kami tambahi mereka itu petunjuk, wa rabatna ala qulubihim, dan aku bulat pada hatinya, aku ikatkan, aku teguhkan dalam hatinya. Izqawmi tatkala mereka berdiri berhadapan dengan raja yang berkuasa, yang zalim pada waktu itu, dan seterusnya. Dalam ayat ini saya itu tertarik bagaimana peranan pemuda menurut Al-Quran, yaitu kalau saya boleh memberi arti, pemuda yang mendapat amanat perjuangan untuk membela kebenaran dan keadilan. Ini kriterianya: pertama, amanu bi rabbihim, mempunyai keyakinan, mempunyai iman yang teguh terhadap Tuhan. Iman atau juga salim dalam bahasa yang lebih luas, mempunyai idealisme, mempunyai ideologi, mempunyai keyakinan, pandangan dan sikap. Ini pertama. Yang kedua, wazidnahum huda, yang senantiasa aku tambahi petunjuk, artinya kreatif, dinamis, penuh inisiatif. Wa rabbana ala wa zidnahum huda, penuh inisiatif, penuh dinamika, senantiasa bergerak. Yang ketiga, wa rabbana ala qulubihim, aku bulatkan hatinya, kemauannya, keberaniannya, dan militansinya. Ini menurut pandangan atau pendapat saya, pemuda yang diberi kriteria tiga inilah yang di zaman Raja Decius Sukianus, yaitu yang mereka ini diberi gelar sebagai Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang menghuni gua. Kahfi itu gua, Ashabul Kahfi. Mereka yang kurang lebih 300 tahun
berada di gua, dan akhirnya mereka itu keluar sesudah digembleng oleh Allah. Pemuda-pemuda itu telah berhasil merombak sejarah. Peranan pemuda ini selalu setiap nabi, setiap rasul, setiap periode selalu memainkan peranannya yang menonjol. Bagaimana kita ketahui, hampir semua nabi dan rasul itu menerima tugas setelah mereka itu mencapai usia rata-rata 40 tahun. Jadi masih tergolong pemuda, masih tergolong fitya. Malahan saya itu pernah membaca perincian dari yang disebut Ashabul Arqam, pemuda-pemuda Syababu Gadil Arqam. Jadi pada saat Nabi masih di Mekah, masih di bawah tindakan pemerintah atau penguasa kafir, menghimpun, memanggil, membina, menggembleng pemuda-pemuda di rumah salah seorang sahabat yang namanya Arqam ibnu Abil Arqam. Menurut catatan yang saya peroleh dari salah satu buku sejarah, secara terperinci diterangkan bahwa pada saat itu, pada saat Nabi mulai diangkat sebagai Rasul, beliau sendiri umurnya waktu itu, kalau menurut tahun Qamariyah, tahun rembulan, itu beliau berumur 40 tahun 6 bulan 8 hari. Ini persisnya umur beliau pada waktu diangkat menjadi Rasul. 40 tahun 6 bulan 8 hari. Tetapi kalau menurut tahun Syamsiyah, tahun matahari, umur beliau pada waktu itu 39 tahun 3 bulan 8 hari. 39 tahun 3 bulan 8 hari. Jadi belum sampai 40. Ini umur-umur ini merupakan umur yang menunjukkan kedewasaan dan keadaan yang masih prima, yang masih kuat. Sedang sahabat-sahabat, menurut catatan itu, memang rata-rata mereka adalah pemuda-pemuda yang menurut catatan yang saya kutip, pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Zubair ibnul Awam waktu itu berumur 8 tahun.
tahun. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah berumur 11 tahun. Sahabat Arqam yang punya rumah, dan sahabat Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, umurnya waktu itu 12 tahun. Terus pemuda sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, umurnya 14 tahun. Sahabat Suhaib Ar-Rumi, waktu itu sebagai budak orang kafir yang mula-mula berasal dari Romawi. Suhaib Ar-Rumi dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini yang akan pernah menjadi anak angkatnya Nabi, itu berumur 20 tahun. Juga sahabat Utsman bin Affan, waktu pertama kali menjadi sahabat yang mendukung perjuangan Nabi, itu berumur 30 tahun. Suhaib Ar-Rumi 20 tahun. Salah. Zaid bin Harithah 20 tahun. Sahabat Utsman bin Affan 20 tahun. Jadi masih remaja. Terus sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas, umur 17 tahun. Sahabat Mus'ab ibnu Umairah yang pernah dikirim ke Madinah oleh Nabi mendahului hijrah, Mus'ab bin Umair dan Miqdad ibnu Aswad. Ini sahabat-sahabat yang usianya waktu itu 24 tahun. 24 tahun. Sedang sahabat Umar ibnu Khattab yang gagah perkasa itu pada waktu itu baru berumur 26 tahun. 26 tahun. Sahabat Abdullah ibnu Jahash berumur 25 tahun. Sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah, seorang panglima di samping Khalid bin Walid, beliau sebagai panglima perang pada waktu itu baru berumur 27 tahun. Bilal bin Rabah, guru azan, dan Abdurrahman ibnu Auf, seorang pedagang yang kaya raya, pada waktu itu berumur 30 tahun. Ammar bin Yasir, ini yang terkenal sampai ditiru namanya oleh ini Tom Yasir Arafat. Ammar bin Yasir itu antara 30 dan 40 tahun umur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman yang paling intim sejak sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Beliau waktu itu berumur 37 tahun. Jadi jaraknya dengan Nabi itu 40, beliau 37 lebih sedikit.
Sedangkan yang tertua menurut catatan ini yaitu paman Kanjeng Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah, umurnya 42 tahun. Di dalam sejarah Nabi mempunyai sistem. Pertama, pada waktu terdesak masih belum kuat, itu mereka dikumpulkan di rumah Arqam ibnu Abil Arqam. Lalu yang kedua, setelah pindah ke Madinah, itu mereka dikumpulkan di serambi masjid. Mereka ini disebut Ashabus Suffah, penghuni serambi masjid. Ashabus Suffah, mereka terdiri dari pemuda-pemuda yang tangguh. Mereka dididik bukan hanya teori, tapi juga praktek. Untuk itu, maka Nabi di dalam riwayat itu melakukan yang namanya bai'at. Bai'at itu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Ucapan atau kesanggupan dari satu pihak disaksikan oleh pihak yang lain. Dalam hal ini itu Kanjeng Nabi memberikan bai'at, janji kesanggupan. Jadi bai'at itu sebenarnya ikrar atau kebulatan tekad yang ditetapkan, diharuskan kepada diri sendiri untuk berkorban, untuk taat kepada untuk taat kepada pemimpin, untuk memenuhi janji yang sudah diikrari. Di dalam sejarah, bai'at itu telah dilakukan atas tujuh hal. Pertama, bai'at alal Islam. Jadi Nabi pada waktu menduduki kota Mekah itu beliau sambil duduk di atas gunung melakukan bai'at pada manusia yang berlimpah yang masuk Islam. Mereka dibai'at untuk setia memegang Islam, setia kepada syahadat. Ini
Beat yang pertama, beat untuk setia kepada Islam. Yang kedua, beat ala a'malil Islam, tingkah laku atau amal-amal Islam. Yaitu mereka beat ikrar untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak musyrik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak menyalahi perintah Nabi. Dalam hadis lain ada juga keterangan beat untuk tetap setia melakukan sembahyang, memenuhi zakat, dan memberikan nasihat kepada sesama teman muslim. Ini beat yang kedua, beat terhadap atau atas amal-amal atau perbuatan-perbuatan Islam. Lalu yang ketiga, beat alal hijrah, untuk melakukan hijrah. Ini dilakukan dengan beat, yaitu hijrah ke Madinah. Itu melalui satu beat, satu ikrar yang diikuti oleh semua sahabat. Terus yang keempat, baiat ala nusrah, baiat untuk membela Nabi. Yaitu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor. Mereka berjanji, mereka bertekad untuk membela perjuangan Nabi. Di dalam sebuah hadis dijelaskan beat itu secara terperinci. Pertama, ala sam'i wa ta'ah, untuk taat dan patuh. Wan nafaqah bil usri wal yusr, mengumpulkan dana dalam keadaan longgar ataupun sukar. Baiat 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan untuk membela agama Allah tanpa gentar menghadapi celaan dan cercaan orang lain, lawan-lawan. Dan yang terutama, mereka mengadakan ikrar baiat untuk membela Nabi. Selama Nabi ada di Madinah hijrah, maka Nabi akan dibela, dilindungi dengan segenap jiwa raganya. Ini yang kelima. Yang keempat. Terus ada lagi baiat alal jihad, untuk setia melakukan peperangan. Ini jadi mereka sebelum melakukan peperangan itu dibaiat dulu oleh Nabi. Baiat untuk setia ikut jihad untuk berperang. Dan yang keenam, baiat alal maut, baiat untuk mati dalam membela perjuangan.
Dan yang ketujuh, taat ala sam'i wa ta'ah, untuk setia, untuk taat kepada pimpinan. Nah, inilah cara sistem Nabi untuk memperkuat perjuangannya, itu antara lain melalui beat-beat. Sekarang beat itu yang berlaku itu ada dua. Pertama, beat di kalangan ahli tarekat, ahli wirid. Jadi orang yang akan mengikuti wirid seorang syekh itu di beat. Kamu, saya beat untuk taat kepadaku, untuk setia melaksanakan ajaran-ajaranku. Itu hampir semua tarekat ahli wirid itu pakai ini, beat. Itu mengikat, ikatan beat itu lebih kuat daripada sekedar janji. Yang kedua, beat itu yang berlaku sekarang, yaitu beat pimpinan, kepala negara. Jadi kepala negara itu di beat. Nah, sekarang ada yang dalam bentuk sumpah, sumpah presiden, sumpah wakil presiden, itu termasuk beat. Nah, ini pengurus ini yang sudah saya beat, artinya saya mengadakan perjanjian. Bukan saja saya, tapi pihak pengurus sendiri mengadakan perjanjian, menyanggupi untuk mengikat diri di dalam beat itu. Jadi saling mengikat, itu beat. Yang saya mengikat, kamu sendiri merasa mengikat diri. Nah, itu beat. Bentuk beat dari saya ini setiap kali mengangkat atau melantik pengurus itu sederhana, yaitu pertama membeat al-sam'i wa ta'ah. As-sam'i mendengarkan ajaran, mendengarkan perintah, wa ta'ah dan taat, setia, loyal. Ini merupakan disiplin, berjanji akan taat kepada perintah. Wal jihadi fi sabilillah, dan beat untuk berjuang di jalan Allah. Li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan, menjunjung tinggi kalimat Allah. Jadi pengurus di dalam melaksanakan kewajibannya ini tidak karena ada pamrih apa-apa, tidak ada pamer apa-apa, tapi melatih diri untuk berjuang demi jalan Allah. Ini jihad li'a'la'i kalimatillah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah, menurut jalan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi ini nanti saya ingin melakukan beat pada pengurus. Dalam hal ini khususnya diwakili harian. Iya, harian ini sudah siap. Siapa? Yang ada ini siapa? Imam Syafi'i, terus Zainul Khafi ada,
Resmi Zamuddin, Asnawi Kadzab, M. Sutikno, M. Solihin. Ya, ini ya. Ini yang saya beat dan